Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, segala puji marilah kita selalu panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya sehingga kita semua salah satunya adalah dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada kali ini. Hal tersebut perlulah kita syukuri, dengan salah satu cara mensyukurinya adalah mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah adalah suri tauladan bagi kita semua. Karena apa? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul, ya itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka dari itu perlulah kita senantiasa berdoa memanjatkan sholawat kepadanya. Para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sudah disediakan, sudah ditampilkan perkara video-video ilustrasi yang depan. Dewasa kini ternyata umat Islam, apalagi generasi mudanya ini sedang terseok-seok. Artinya banyak sekali fenomena-fenomena yang telah terjadi di kalangan umat Islam, khususnya di kaum-kaum muda, ya, ini mereka tidak atau mempercandakan syariat agama Islam. Seperti halnya video yang tadi, ya, ketika sedang sholat berjamaah, tetapi malah bercanda-canda dalam gerakan sholatnya. Tambah yang menjadi parahnya lagi adalah dia yang sadar bahwa itu salah, tetapi malah mengabadikannya, ya, malah mengabadikan, bukannya mendakwai, menyampaikan yang baik, menasehati, tetapi malah memvideokan, memviralkannya, ya, di sosial media, lalu diupload di sosial media. Nah, inilah yang menjadi fenomena sekarang. Latar belakang tersebut menimbulkan bahasan atau topik yang menarik yang akan saya bawakan, yakni yang berjudul tentang urgensi dakwah di era Society 4.0. Para jamaah sekalian, tentunya dakwah ini menjadi salah satu hal yang sangatlah urgent atau sangat penting. Mengapa hal ini menjadi penting? Salah satunya agar hal-hal yang tadi seperti video ilustrasi tersebut
tidak terjadi di kalangan umat muslim kita. Apalagi sampai pada ada anggapan bahwa hal tersebut, hal-hal bercanda dalam sholat ini sudah lumrah. Nah, inilah umat Islam ya sekarang ini seperti itu. Jadi ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak baik, itu sudah dianggap lumrah. Nah, maka dari itu saya akan menyampaikan apa sih sebetulnya urgensi daripada dakwah di era society 4.0. Yang pertama tentunya sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk berdakwah di jalan Allah atau mendakwahkan ajaran-ajaran agama Islam. Kenapa? Karena dalam suatu hadis dikatakan balaghu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud sampaikan ini adalah sampaikan kebenaran, ajaran-ajaran yang baik ya. Semisal tadi ketika ada orang yang sholatnya bercanda, ya maka kita harus menasehati. Jangan hanya memvideokan, memviralkan dan ditambah dengan backsound lagu yang seperti bercandaan lah ini. Ya, artinya memang sudah disyariatkan kita semua sepatutnya untuk berdakwah. Yang kedua, yakni adalah dakwah adalah sarana untuk menuju ke khairu ummah atau umat yang baik. Ya. Seperti yang dalam Al-Quran dijelaskan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Sebaik-baik kaum adalah mereka yang mampu mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan diri kepada kemungkaran. Nah, poinnya adalah bi khair di sini atau khair ummat wa khairun ini artinya memang kita ini sudah selayaknya dan sewajibnya untuk mengajak kepada kebaikan. Ya. Jadi ketika semisal apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang remeh akan ibadah ya. Seperti makan di siang hari itu sudah sengaja ya, sudah hal lumrah. Lah ini ketika kita melihat hal tersebut, maka respon kita ini haruslah berdakwah atau menasehati bahwa jangan sampai bolong puasanya. Iman-iman ya, disayangkan karena ini di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk berpuasa dan sebagainya. Nah, seharusnya sikap kita sebagai orang muslim ya seperti itu. Ketiga adalah dengan berdakwah ini menjadi atau termasuk kita ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Karena berdakwah itu sejatinya adalah mengajak kepada kebaikan. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ini sudah diperintahkan bahwasanya hendaklah di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menjauhkan pada kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang muflihun atau beruntung. Nah, inilah sarana dakwah. Ya, artinya dengan dakwah salah satunya adalah menjadi orang-orang yang beruntung karena kita telah mengajak kepada kebaikan, tidak menjerumuskan kepada kemungkaran. Nah, di mata Allah itu kita akan dijanjikan, yakni keberuntungan. Para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesimpulannya adalah dakwah itu yang pertama adalah kewajiban bagi umat muslim.
Artinya dakwah ini memang sudah dianjurkan oleh Nabi untuk menyampaikan risalah-risalahnya kepada umat manusia. Ya, balaghu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dengan dakwah itu untuk menuju ke tujuan kita. Yakni salah satunya adalah kuntum khairu ummah, ya, atau ummah yang terbaik. Nah, salah satu caranya adalah dengan dakwah. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan dakwah kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung, ya, seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah di antara kita itu ada segerombolan yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari yang kemungkaran. Nah, orang-orang yang tersebut, ya, ini termasuk pada orang-orang yang beruntung. Nah, yang dijanjikan Allah menurut tafsirnya Ibnu Katsir, beruntung itu tidak hanya di dunia saja, tetapi nantinya akan beruntung juga di akhirat kelak. Dari kesimpulan itu, saya tentunya ingin mengajak para pemirsa, para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini, marilah kita sadarkan betul-betul, kita tanamkan betul-betul bahwasannya dakwah itu adalah penting. Artinya ketika tidak ada lagi yang berdakwah, tidak ada lagi yang memberikan nasihat, ya, secara perorangan ataupun banyak, ya, ini akan timbul suatu fenomena atau permasalahan yang di awal tadi, ya, generasi muda banyak yang menyepelekan syariat, sholat dibercandakan, ya, sudah tahu sholat itu sedang dibercandakan, tetapi malah divideokan lalu diviralkan. Lah, inilah, ya, mungkin barangkali orang-orang yang seperti itu karena mereka tidak tahu betapa pentingnya, ardennya dakwah itu sendiri. Maka dari itu saya ingin wanti-wanti, mengajak diri saya pribadi dan mengajak para jamaah sekalian, tentunya marilah kesadaran berdakwah itu harus kita timbulkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai generasi-generasi muda, teman-teman kita terjerumus dalam lingkaran lembah yang hitam karena kita tidak pernah berdakwah atau mendakwahi dia untuk mengajak kepada kebaikan. Tetapi malah kita diam saja, biarkan dia untuk masuk kepada kemungkaran. Nah, inilah menjadi dosa besar bagi kita semua. Artinya memang harus kita selalu berdakwah meski itu dengan hal-hal yang sepele, baik itu melalui bil lisan atau bil mau'idatul hasanah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukron lak, li akhiri nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.